มาดามฝั่งถึงแม้ว่าสภากรรมการรวมทั้งตัวแป้งถ้าได้เนี่ยจะมีแค่Es complicado, o sea, desligarse del fútbol. Bisa langsung gemparkan panggung Piala Dunia. Begini pernyataan mengejutkan Madam Pang dan pelatih Honduras U17 usai timnas Indonesia U17 di luar dugaan kembali berhasil menahan imbang Panama yang langganan Piala Dunia sampai bawa-bawa satu sosok yang pernah hancurkan timnas Jerman di Piala Dunia. Wah, benarkah? Nah, ini baru super top Marco Top. PSSI akhirnya sudah buka suara terkait calon pelatih baru Timnas Indonesia Senior. Apakah sosok Paolo Bento yang pernah latih Korea Selatan akan dipilih? Yuk simak video sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Al-Hamriyah, Dubai, pada tadi malam antara Timnas Indonesia U17 melawan Panama U17 berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini tentu memberikan optimisme bagi sepak bola Indonesia, terlebih setelah tim asuhan Nova Arianto menunjukkan permainan yang sangat solid dan disiplin. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, dan pelatih Honduras U17, Israel Canales, kedua tokoh ini memberikan pernyataan jujur tentang kekuatan Timnas Indonesia U17 dan pengaruh positifnya bagi sepak bola dunia, khususnya Asia Tenggara. Madam Pang yang hadir langsung di stadion untuk menyaksikan laga tersebut mengungkapkan rasa bahagia dan kekagumannya terhadap permainan Timnas Indonesia U17. Menurutnya, Indonesia bukan hanya sekedar tim yang mengandalkan semangat juang, tetapi juga tim yang memiliki strategi permainan yang sangat terorganisir dan kuat. Saya benar-benar terkesan dengan permainan Timnas Indonesia. Mereka tidak hanya bermain dengan semangat tinggi, tetapi juga menunjukkan kedisiplinan dan kemampuan teknis yang luar biasa. Hasil imbang melawan Panama adalah bukti bahwa mereka siap bersaing di level dunia, ujar Madam Pang dengan antusias. Madam Pang juga menambahkan bahwa dia sangat berharap Indonesia dapat membawa harum nama Asia Tenggara di kancah sepak bola dunia. Menurutnya, keberhasilan Timnas Indonesia U17 ini menjadi contoh positif bagi seluruh negara di Asia Tenggara. Ia bahkan mengajak seluruh rakyat Thailand untuk ikut serta mendukung Timnas Indonesia dengan menggelar acara nonton bersama baik di stadion maupun melalui layar kaca saat Piala Dunia U17 2025 di Qatar yang akan berlangsung bulan depan. Saya akan mengajak seluruh rakyat Thailand untuk mendukung Indonesia. Kita semua harus merasa bangga dan mendukung mereka. Ini bukan hanya kemenangan untuk Indonesia, tetapi juga untuk Asia Tenggara, ungkapnya penuh harap. Selain membahas potensi Timnas Indonesia, Madam Pang juga memberikan apresiasi tinggi kepada pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Menurutnya, Nova memiliki kemampuan luar biasa dalam meracik strategi tim dan mampu mengoptimalkan potensi anak-anak asuhnya. Bahkan, ia menyebut Nova sebagai titisan dari Shin Tae-yong, pelatih yang telah membawa tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nova Arianto adalah pelatih yang luar biasa. Cara dia meramu strategi compact defense dan counter attack sangat efektif, terutama saat menghadapi tim-tim kuat. Saya melihat banyak kesamaan dengan Shin Tae-yong dalam cara Nova mengatur permainan timnya. Saya berharap dia tetap dipertahankan dalam jangka panjang, karena cara bermain seperti ini akan sangat berguna untuk Timnas Indonesia di masa depan, ujar Madam Pang dengan penuh keyakinan.
Bagi Madam Pang, keberhasilan Indonesia untuk menahan imbang Panama adalah hasil dari kerja keras Nova dan para pemain. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi di setiap pertandingan, apalagi saat Indonesia nanti tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kedepan, Indonesia harus mempertahankan mentalitas ini. Jika mereka mampu terus mengembangkan taktik dan permainan, saya yakin mereka bisa mengalahkan tim-tim besar lainnya di Piala Dunia nanti. Tutupnya. Pernyataan mengejutkan datang dari pelatih timnas Honduras U17 Israel Canales yang turut menyaksikan pertandingan tersebut. Dalam wawancara pasca pertandingan, Canales mengungkapkan bahwa dia sebelumnya tidak menganggap timnas Indonesia U17 sebagai ancaman yang besar. Namun, setelah melihat sendiri permainan solid Indonesia melawan Panama, ia mengubah pandangannya. Saya harus jujur, saya awalnya berpikir Indonesia adalah tim yang lemah. Tetapi setelah saya melihat mereka bermain hari ini, saya harus mengakui betapa hebatnya mereka. Mereka tidak hanya bertahan dengan baik, tetapi juga menunjukkan kualitas serangan yang sangat mengancam. Mereka berhasil mengimbangi Panama dan itu bukan hal yang mudah. Canales juga menambahkan bahwa Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Tim asuhan Nova menurutnya memiliki kualitas yang bisa mengubah permainan kapan saja. Dalam ajang Piala Dunia yang akan datang, Canales memperingatkan bahwa Honduras yang berada dalam grup yang sama dengan Indonesia harus tetap waspada terhadap kekuatan Indonesia. Saya jelas tidak bisa meremehkan Indonesia lagi. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sangat kompetitif. Kami, Honduras, akan bertemu mereka di fase grup dan saya tidak akan mengambil risiko. Kami harus siap menghadapi Indonesia dengan penuh kehati-hatian. Tidak hanya mengomentari laga melawan Panama, Canales juga memperingatkan anak-anak asuhnya untuk tidak meremehkan Indonesia di babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2025. Walaupun grup mereka di Piala Dunia termasuk Brasil sebagai tim favorit, Canales tegaskan bahwa Honduras harus tetap fokus dan tidak lengah. Indonesia dan Zambia menurutnya bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar jika mereka tidak waspada. Saya sudah berbicara kepada pemain-pemain saya, jangan pernah meremehkan Indonesia. Tentu Brasil adalah favorit di grup ini, tetapi saya tahu bahwa jika kami lengah, tim seperti Indonesia atau Zambia bisa saja menyalip kami. Kami harus berjuang keras agar bisa keluar sebagai pemuncak grup, ungkap pelatih asal Honduras ini dengan serius. Canales juga menambahkan bahwa strategi permainan Indonesia yang disiplin dan cerdas bisa mengejutkan banyak tim. Ia menyadari bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia akan sangat menantang dan mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan termasuk potensi kejutan dari Indonesia. Hasil imbang 1-1 melawan Panama bukan hanya menjadi bukti kualitas permainan Indonesia U17, tetapi juga sebuah sinyal bahwa sepak bola Indonesia semakin mendapat pengakuan di kancah internasional. Dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Madam Pang dan pelatih Honduras U17 Israel Canales semakin memperkuat keyakinan bahwa Indonesia memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola. Timnas Indonesia U17 kini memasuki persiapan terakhir menjelang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar bulan depan. Dengan pelatih Nova Arianto yang terus mengasah taktik dan mentalitas pemain, serta dukungan dari berbagai pihak, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi di dunia. Dengan semangat juang yang tinggi, kekompakan tim, dan strategi yang matang, Timnas Indonesia U17 siap menghadapi tantangan besar di Piala Dunia mendatang. Dunia sepak bola kini harus siap menyaksikan Indonesia yang semakin menunjukkan tajinya di pentas dunia.
Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kegagalan timnas Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026 jelas meninggalkan luka. Meski hati masih terasa sesak, namun kita tak boleh bersedih selamanya. Api harapan kini sedang kembali dinyalakan oleh para pemuda bangsa yang siap menulis sejarah pada gelaran Piala Dunia U17 di Qatar. November akan datang. Di bawah komando Nova Arianto, sosok murid dari guru terbaik sepak bola Indonesia, Shin Taeyong, Garuda Muda siap menghadirkan semangat dan mentalitas penuh romansa nostalgia. Meski undian memaksa kita berada satu grup dengan Brazil yang merupakan salah satu raksasa dunia, tim asuhan pelatih 45 tahun tak gentar menatap fase grup yang mulai bergulir bulan depan. Filosofi bermain dan pakem formasi 3-5-2 dengan ciri khas pertahanan rapat dan transisi cepat menjadi senjata rahasia yang begitu mematikan. Dihiasi sejumlah nama andalan seperti Matthew Ryan Baker, bek tangguh yang menjadi tulang punggung lini pertahanan, Evandra Florasta, sang motor serangan dari lini tengah, hingga Zebi Goli sebagai otak permainan sekaligus sumber kreativitas. Di ujung yang tertinggi di Indonesia ku ini. Bersama mereka lah, mimpi negeri tercinta kembali dirajut dengan sebuah langkah pada gelaran akbar di depan mata. Memang sudah saatnya generasi muda yang berbicara tentang masa depan sang Garuda di panggung dunia. Sassuolo kembali ke jalur kemenangan usai gagal meraih 3 poin di 2 pertandingan terakhir Serie A. Melawan Cagliari pada Giornata ke-9, Sassuolo menang tipis dengan skor 2-1. Bek timnas Indonesia Jay Itjes bermain penuh selama 90 menit. Sassuolo mencetak gol pembuka di babak kedua, tepatnya pada menit ke-54. Armand Lauriente membawa Sassuolo unggul 1-0. From the Frenchman, his second goal of the season. Inero Verdi menggandakan keunggulan pada menit ke-65. Andrea Pinamonti membuat Jay Itjes dan kawan-kawan unggul 2-0. Keeps his cool and slots the ball home. Andrea Pinamonti, quality finish for his 20th goal for Sassuolo. Cagliari yang tampil sebagai tuan rumah mencetak satu-satunya gol pada menit ke-73. Sebastiano Esposito membuat skor berubah menjadi 2-1. And gives Cagliari a lifeline. Skor tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Emil Laudero menandai comeback-nya bersama Cremonese dengan penampilan gemilang pada lanjutan Liga Italia Serie A. Setelah absen lebih dari sebulan lamanya akibat cedera betis, kiper utama asal Indonesia itu kembali tampil sebagai starter dan mencatatkan clean sheet dalam kemenangan 2-0 atas Genoa. Pelatih Davide Nicola memberi kepercayaan penuh dengan menurunkannya sejak menit awal laga. Shot comes in, forces a fine save from Leali. Keputusan itu terbukti tepat. Emil tampil tenang di bawah tekanan, mematahkan satu-satunya peluang berbahaya dari 15 tembakan yang dilepaskan tuan rumah. Penampilan solidnya memastikan gawang Cremonese tetap aman hingga laga usai. Cremonese membuka keunggulan cepat lewat gol Bonazzoli pada menit keempat, sebelum sang penyerang menggandakan skor di awal babak kedua. Chances here. Boot of Bandit Pucca. Shot comes in. Forces a great save by Leali in the far post. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri tren negatif 6 laga tanpa kemenangan dan menjadi clean sheet pertama dalam 5 pertandingan terakhir. Tambahan 3 poin membuat Cremonese meraih kemenangan ketiganya pada musim ini dan kembali menanjak papan tengah klasemen Serie A, tepatnya di peringkat 8 klasemen dengan koleksi 14 poin. Untuk menyaring pesepak bola muda berbakat, diadakan Lotte Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025 pada September 2025 di G2 Soccer Field, Bogor, Jawa Barat. Event ini bertujuan untuk mendukung bakat-bakat muda dan mencetak bintang sepak bola masa depan Indonesia. Sebanyak 40 talenta muda terpilih untuk mendapatkan pelatihan secara langsung oleh 2 legenda sepak bola Indonesia, Coach Ismet Sofyan dan Coach Atep Rizal, serta Coach internasional Lee Yong Pyo. Ismet dan Atep optimistis ajang ini bisa berkontribusi besar untuk perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan.
Lotte Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025 berkontribusi dalam pembangunan olahraga anak muda di Indonesia. Saya pikir kalau Lotte ini adalah wadah untuk generasi muda supaya mereka itu senang, suka dengan sepak bola. Hanya saja Lotte memfasilitasi wadah untuk mereka bisa berkompetisi, mereka untuk bisa bersaing. Nah, tugas kita adalah mencari bakat-bakat yang potensi supaya mereka itu punya kesempatan, punya momentum untuk mereka bisa lebih progres, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan mereka di usia remaja mungkin bisa usia 16, 17 mereka bisa punya fondasi gitu. Saya kira program ini sangat sangat bagus lah. Artinya mereka peduli terhadap sepak bola nasional. Keberadaan kami di sini, selain kami juga punya ilmu di kepelatihan, tentunya kami juga punya pengalaman ya. Ini yang kita berikan kepada anak-anak, bagaimana menjadi seorang pemain dan bagaimana bisa menjadi seorang progres ke tim nasional itu seperti apa. Untuk merasakan kompetisi yang sesungguhnya, 40 anak yang lolos seleksi ini akan dibagi menjadi 4 tim, yaitu tim Macan, tim Harimau, tim Elang, dan tim Raja Wali, di mana masing-masing tim akan berjumlah 10 pemain. Coach Atep akan melatih tim Elang dan tim Raja Wali, sedangkan Coach Ismet akan melatih tim Macan dan tim Harimau. Dengan ajang ini diharapkan dapat menanamkan keyakinan kepada generasi masa depan Indonesia bahwa jika bermimpi dan bekerja keras, maka impian tersebut akan terwujud. Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan serangan udara Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina mengerikan. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk HAM atau OHCHR, Rafina Syamdasani, dari markasnya di Jenewa, Swiss menyerukan semua pihak untuk melaksanakan gencatan senjata. Israel melancarkan serangan udara di Gaza pada Selasa malam 28 Oktober dengan tuduhan serangan pejuang Palestina menewaskan 1 tentara Israel. Pejuang Palestina Hamas membantah menyerang pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan dan menyatakan berkomitmen pada kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober. Para pejabat kesehatan di Gaza mengatakan serangan udara Israel di Gaza telah menewaskan 104 orang. Sementara itu, Perdana Menteri Qatar mengatakan kekerasan di Gaza sangat mengecewakan dan membuat frustasi. Ia mengatakan kepada Dewan Hubungan Luar Negeri di New York, Amerika Serikat, bahwa pejuang Palestina Hamas telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka bersedia menyerahkan pemerintahan di Gaza. Di jalur Gaza Palestina, Universitas Al-Azhar di Gaza telah membuka kembali gerbangnya, menyambut mahasiswa baru pertamanya dalam 2 tahun sejak gencatan senjata Gaza diberlakukan. Konflik antara Israel dan Hamas yang meletus pada 7 Oktober 2023 telah membuat kehidupan di jalur Gaza hampir lumpuh, memaksa universitas-universitas untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar dan pendaftaran. Sebelum konflik, Gaza memiliki 51 universitas dan perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan bagi 226.000 mahasiswa. Selama 2 tahun terakhir, banyak guru dan mahasiswa telah terbunuh dan gedung-gedung universitas hancur akibat serangan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Pangkalan Udara Korea Selatan di Busan hari ini dengan optimisme dapat mencapai gencatan senjata perang dagang antara 2 negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut. Pertemuan ini merupakan yang pertama bagi kedua pemimpin negara tersebut sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Trump telah berulang kali menyatakan optimismenya tentang pencapaiannya kesepakatan dengan mitranya dari China, Xi Jinping, dalam pertemuan tersebut yang berlangsung di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi ASEAN Pasifik atau APEC. Saat mereka duduk bersama delegasi masing-masing untuk memulai pembicaraan, Xi mengatakan kepada Trump melalui seorang penerjemah bahwa wajar jika kedua negara dengan ekonomi terkemuka dunia ini sesekali mengalami gesekan. Xi mengatakan beberapa hari lalu, para negosiator perdagangan kedua negara mencapai konsensus mendasar dalam menangani masalah utama masing-masing. Xi juga mengatakan ia bersedia terus bekerja sama dengan Presiden Trump guna meletakkan fondasi yang kokoh bagi hubungan China
China, Amerika Serikat. Namun kedua negara masih bersikap keras dalam persaingan ekonomi dan geopolitik. Perang dagang kembali memanas bulan ini setelah Beijing mengusulkan perluasan pembatasan ekspor mineral tanah jarang yang sangat penting untuk aplikasi teknologi tinggi, sektor yang didominasi China. Trump berjanji akan membalas dengan tarif tambahan 100% pada ekspor China dan dengan langkah-langkah lain termasuk potensi pembatasan ekspor ke China yang dilakukan dengan perangkat lunak Amerika Serikat. Tindakan ini dapat menjungkir balikan ekonomi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan hari ini bahwa ia tidak dapat bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, selama kunjungannya ke Korea Selatan karena keterbatasan waktu. Namun Trump juga menyatakan ia bersedia kembali ke kawasan tersebut untuk bertemu pemimpin Pyongyang. Hal ini diungkapkan Presiden Trump saat berbicara kepada para wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One yang bertolak dari Korea Selatan pada etape terakhir perjalanannya ke Asia. Trump menilai akan kurang menghormati pentingnya pertemuan ini jika dilakukan saat ini. Trump mengatakan akan kembali dengan rasa hormat kepada Kim Jong-un. Sebelumnya media melaporkan para pejabat pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan kemungkinan pertemuan Trump dengan Kim Jong-un dalam kunjungan ke Asia. Para pejabat pemerintahan Trump secara tertutup membahas potensi pertemuan antara Trump dan Kim Jong-un dalam kunjungan ke Asia. Laporan menyebut para pejabat belum memulai pengaturan logistik atau komunikasi langsung dengan Pyongyang dan upaya pendekatan sebelumnya dari Trump awal tahun ini dilaporkan ditolak oleh Korea Utara. Pada Agustus lalu, Trump menyatakan minatnya bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un setelah ia menjamu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Gedung Putih untuk pertama kalinya. Trump pernah bertemu dengan Kim Jong-un di zona demilitarisasi Panmunjom, perbatasan Korea pada 30 Juni 2019. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon untuk segera memulai uji coba senjata nuklir. Trump mengumumkan keputusan itu di media sosial beberapa menit sebelum bertemu Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Perintah Trump untuk segera memulai uji coba senjata nuklir menjadi yang pertama sejak Amerika Serikat menghentikan pengujian nuklir pada 1992. Trump mengatakan uji coba perlu dilakukan agar kekuatan nuklir Amerika seimbang dengan negara lain. Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas nuklir China dan setelah Rusia mengumumkan keberhasilan uji coba rudal serta torpedo bertenaga nuklir. Trump menyampaikan perintah itu dari helikopter kepresidenan saat dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan. Presiden Trump menulis di media sosial bahwa ia telah memberi izin kepada Korea Selatan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Trump mengatakan kapal selam bertenaga nuklir akan membuat armada Korea Selatan lebih tangguh dibanding kapal selam diesel yang digunakan saat ini. Selama berada di Seoul, Trump bertemu Presiden Korea Lee Jae-myung dan beberapa pemimpin kawasan. Dalam pertemuan itu, Korea Selatan juga sepakat membeli minyak dan gas dalam jumlah besar dari Amerika Serikat. Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Nuklir PBB IAEA Rafael Grossi mengatakan lembaganya masih melakukan inspeksi di Iran. Grossi menjelaskan tim belum memeriksa 3 lokasi yang sempat dibom oleh Amerika Serikat pada Juni lalu. Grossi menegaskan hingga kini tidak ada tanda kegiatan nuklir yang bersifat substansial di Iran. Ia menyebut aktivitas di beberapa fasilitas Iran hanya menunjukkan kegiatan industri biasa, bukan pengayaan uranium. IAEA terus berdialog dengan pemerintah Iran untuk memulihkan kerjasama pengawasan yang sempat berhenti. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke kawan.